Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya perwalitan di dalam ruangan RBW ya. Kebetulan ini ada saudara-saudara kita ini saya janji tanggal 9 tetapi saya lupa angkat ya. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku ya karena saya lambat angkat kita punya pertanyaan saudara ini. Jadi baru saya perhatikan tadi. Saya akan ngupas ya kembali, mudah-mudahan saudara-saudara ini bisa menyimak ya karena soalnya ini saya janji tanggal 9 tetapi sekarang baru sudah tanggal 11. Jadi mohon maaf saudaraku ya, tetap saya angkat karena baru saya perhatikan. Ya gitulah karena banyak juga pertanyaan ya saudaraku ya, semua mau dijelaskan. Jadi begini saudaraku ya. Ini saudara kita bertanya mengenai adanya di dalam ruangan RBW dia punya bangunan. Dia mau dijelaskan ya, dia mau dijelaskan karena dia meminta penjelasannya di dalam ruangan RBW-nya. Jadi begini saudaraku ya, saya akan bacakan karena ini ada lagi pertanyaannya saudaraku ya. Ini pertanyaannya agak panjang. Saya akan jelaskan secara mendetail. Jadi tolong disimak videonya saudaraku supaya ada ilmu, ada pembelajaran kita dapat kan. Kebetulan saya juga ini di kolam renam ya saudaraku, ini di belakang kolam renam saudaraku ya. Jadi saya itu suka air ya. Saya itu suka air, hobi saya air. Kenapa saya katakan hobi saya air ya, namanya lembab ya. Tempatnya Walid itu kesukaannya Walid lembab. Ya dan air itu adalah ya satu gambaran ya. Jadi kalau saudaraku saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Saya punya RBW 4x9 poin 2x3 lantai. Sudah 6 bulan itu saya berkeringat. Maksud saudara ini dia punya RBW sudah 6 bulan. Jadi saudara kita ini kalau dia masuk ruangannya berkeringat. Saya berkeringat ketika masuk di ruangan RBW-nya. Pertanyaannya, apakah suhu sudah pas atau belum? Ini saudara kita ini bertanya mengenai adanya suhu pas atau belum, karena kalau dia masuk di dalam ruang RB-nya saudaraku berkeringat. Saya pakai baskom, maksudnya dia pakai baskom untuk pendingin. Kurang lebih 12 baskom. Ini 12 baskom saudaraku ya. Lantai pertama 1 sarang. Lantai kedua 6 sarang. Dan lantai ketiga 1 sarang, berarti jumlah sarang kesemuanya 3 lantai. 1 tambah 6 tambah 1 berarti 8 sarang semua 3 lantai. Wah, lambat juga ini saudara ini. Jadi saudara ini bangunannya lambat ya. Kenapa saya katakan lambat? Baru 8 sarang sudah 6 bulan. Dan di dalam itu sudah kalau dia masuk di dalam ruangannya itu berkeringat. Yakin saya saudaraku ya. Kalau 6 bulan itu saudaraku berarti bangunan saudara itu sudah menjenjangi setengah tahun. Ya, setengah tahun itu berarti 6 bulan, pas setengah tahun. Sedangkan saran di dalam itu sudah jadi, sudah dicetak itu ada 8 saran. Ya, lantai pertama 1 saran, lantai kedua 6 saran dan lantai ketiga 1 saran. Jadi ini atas nama saudara kita, nama channelnya @yantodikala ya. Selamat berjuang ya saudaraku Yantodikala di sana. Mudah-mudahan cepat berhasil ya RBW-nya. Semoga dilindungi semua keluarga-keluarga di sana, diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jadi okelah saudaraku, saya akan lanjut. Itu saudaraku langkah yang kita ambil apabila kita masuk di dalam ruangan RBW, kita punya RBW, saudara yang punya RBW kan pertanyaannya di sini panas, keringat. Berarti ruangan saudara panas, pantasan itu burung tidak mau beradaptasi. Dan apabila ada burung di dalam lambat bikin sarang karena adanya ini tadi panas. Ya, adanya panas karena di sini pertanyaannya saudara itu suhu. Ya, suhu.
Kenapa saya katakan suhunya itu kurang memadai, kurang maksimal. Ya, jadi itu kita main di suhu, saudaraku. Kalau perlu tambahkan ventilasi angin, karena suhunya tidak capai. Kenapa saya katakan tidak capai? Ini buktinya saudara, kalau masuk di dalam berkeringat, ya. Dan sudah 6 bulan, setengah tahun baru 8 saran. Sedangkan ini bangunan 3 lantai, ya. Ukuran bangunan 4x9. Kalau poin 2x3, ya 3 lantai ya. Poinnya 2x3, bagus poinnya. Bagus poinnya, ukuran poin bagus. Hanya ini pertanyaannya saudara, ini tidak tahu ini daerah mana ya. Tidak apa-apa ya, ini yang penting ada namanya di sini Yanto Dikalah. Yanto Dikalah ini kayak nama Batak ya. Kayak nama Batak, kayak nama ya. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Jadi itu yang kita lakukan, yang saya bahas tadi mengenai adanya di dalam ruangan RBW karena panas. Jadi tambahkan saudaraku ya, saudara harus tambahkan ventilasi, tambah ventilasinya. Justru saya katakan itu kalau ventilasi, karena pernah saya itu survei, ya pernah saya masukkan itu video, ada bahasa saudara-saudara kita itu bertanya di dia komentar di dalam di bawah kolom komentar. Itu sudah bagus itu ventilasinya bang. Memang kalau penglihatan dari luar itu kita lihat ventilasi itu satu susung biar rapi, tetapi bukan rapinya itu kalau walet. Biar rapi tapi tidak memenuhi apa yang diinginkan walet itu, ukurannya suhu di dalam. Ya, banyak itu rapi pasangan ventilasinya, tetapi di dalam itu tidak sesuai apa yang keinginannya walet. Yang mana yang saya maksud tidak sesuai keinginannya walet, itu suhunya tidak dia capai itu. Ukuran suhu itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu ukurannya suhu. Ya, itu kita harus main di situ. Kurang dan lebihnya tidak jadi masalah. Kalau lebih sedikit atau kurang sedikit tidak jadi masalah. Yang penting tidak jauh dari itu yang saya sebut tadi. Karena itu yang disukai walet di dalam ruangan RBW. Kalau walet mau cepat berkoloni, cepat beradaptasi, populasinya juga cepat, dia pacu, dia punya perkembangan biaknya itu. Ya, itu langkah itu yang kita harus lakukan. Kalau walet itu cepat beradaptasi dalam ruangan RBW saudaraku, karena itu sangat-sangat sulit dibetahkan itu walet. Ya, bisa jadi saudara katakan, ini sudah cepat ini burungnya ini beradaptasi kalau sudah begini bangunannya tertata. Iya betul. Bukan masalah tatahannya saja, itu harus dipenuhi keinginannya walet. Kalau dia dalam goa itu saudaraku itu tidak tertata jadi dalam goa, tapi banyak walet karena lembab. Itu selalu saya katakan itu habitat dia suka walet itu habitatnya itu di goa. Karena kenapa? Kalau di goa itu saudaraku itu berantakan di dalam itu. Tetapi dingin, sejuk, adem, itu yang kesukaannya walet, aman, ya. Jadi kita itu saudara gimana cara supaya bisa itu di dalam itu kita dinginkan. Kalau panas ya tambahkan ventilasi. Itu saja intinya. Kalau panas tambahkan ventilasi, kalau kurang anginnya, ya. Kalau tidak lembab, ya kan ada dua bahasa panas. Bisa jadi kurang tidak lembab dia panas, dan kurang angin masuk, udara masuk dia juga panas. Ya, hanya bedanya kalau suhu itu kan dari angin. Kalau udara maksud saya ya, angin udara kan sama. Tetapi kalau kelembaban itu kita berbahasa air. Justru itu kita harus betul-betul konsisten di dalam ruangan RBW. Selalu saya katakan itu ya. Selalu saya katakan itu. Yang mana yang saya maksud konsistennya itu, kita harus betul-betul perhatikan bagian dalam. Ya, penuhi yang keinginannya walet, apa yang keinginannya walet, apa yang kesukaan walet, itu semua. Kan rahasianya itu kalau kita mau sukses di dalam ruangan RBW itu di dalam. Ya, tidak ada kata lain, tidak ada kata iya. Yang jelasnya di dalam itu saudara. Optimalkan semua di dalam itu. Kalau di dalam itu dia tidak suka walet itu, jangan harap waletnya mau tinggal. Namun tinggal lagi tidak mau banyak. Ada lagi walet di dalam itu malas bikin sarang. Kalau panas, jadi sarangnya lagi, air retak-retak lagi sarangnya. Sampai mengeper itu sarang itu tadinya besar akhirnya mengecil karena hawa panas. Banyak kendala itu saudara itu. Nah itu. Jadi semua. Begitu juga kalau terlalu lembab. Walet suka kalau lembab, tapi kalau terlalu lembab juga bahaya juga predator. Cepat itu tumbuh juga predator. Cepat lahir predator kalau lembab karena hawa dingin. Nah, di situ lagi berarti itu memang kita kendala
Kalau panas susah burungnya beradaptasi. Kalau terlalu lembat juga cepat jadi predator. Jadi sisa gimana caranya supaya kita justru saya selalu katakan kita konsisten. Itu maksud saya, kita perhatikan di dalam. Nah, jadi serba salah kita. Kenapa saya katakan serba salah? Kalau panas susah burungnya beradaptasi. Kalau terlalu lembab lagi walet suka kalau lembab. Tetapi predatornya juga kita harus was-was di predator. Yang mana yang sama maksud predator itu hama, yang kecoa cepat sekali berkembang biak juga itu, cepat berkeloni itu kecoa. Kecoa itu di dalam rumah RB itu kalau lembab itu cepat sekali lahir. Boy, sampai ratusan ribuan itu. Nah, kita harus betul-betul perhatikan semua itu. Ya. Nah, jadi memang kendalanya luar biasa. Justru saya katakan kalau walet kita hadapi itu berat. Ya, berat. Itu tadi panas, susah juga burung beradaptasi. Nah, lembab lagi suka walet tapi kecoa cepat lahir di situ. Nah, sedangkan kecoa itu fatal juga bagi walet, begitupun juga kanakan dan sarang. Ya, dikikis semua itu sarangnya sampai anaknya itu dia makan juga itu. Itu kecoa. Nah, itu kan memancing juga itu hama itu. Nah, jadi sisa gimana caranya supaya kita bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudaraku ya. Itu kalau walet itu, tetapi kalau sudah berlanjut beradaptasi itu walet itu enak itu saudaraku, bagus itu. Ya, sisa gimana caranya dioptimalkan. Justru saya selalu katakan saudara, gimana caranya supaya ini saudara-saudara ini yang punya bangunan atas nama Yanto Dikala. Ini Yanto Dikala yang mudah-mudahan usahakan saudaraku kita lakukan ya. Ikuti panduan arahan penjelajah 75 ya, rahasia sukses sarang walet. Itu usahakan lembab karena ini panas ya. Usahakan lembab. Ukuran kelembabannya itu yang kita main di situ saudara-saudara ya, standar itu 88. 88, 89, 90, 95%. Itu yang di situ kita main. Itu kelembaban. Ukuran ya. Selalu saya katakan ada itu dijual di toko. Ada dijual di toko itu alat digital untuk pengukur suhu supaya kita tahu. Belikan saya di toko itu ndak terlalu mahal, harganya itu paling 100 ribuan itu ya, dibanding bangunannya walet kita kasih berdiri itu ratusan juta. Nah, sedangkan ini buat apa juga bangunan berdiri sampai ratusan juta itu kalau tidak ada isinya ya. Walet tidak melihat itu bangunannya, walet itu dia mau tahu bagian di dalam. Nah, itu. Jadi gimana caranya saudara-saudara supaya saudara bisa mengambil langkah, bisa mengambil tindakan di dalam ruangan RBW. Ya, karena saudara sudah tahu hawanya panas. Di atas di lantai pertama itu 1 saran. Ya, lantai kedua 6 saran, lantai ketiga itu 1 saran. Berarti ada apa? Ada apa sebenarnya sampai gitu? Nah, sudah setengah tahun ini baru 1 saran lantai ke-1 dan lantai ke-3. Hanya lantai kedua itu 6 saran. Nah, di situ kita belajar, di situ kita harus mendalami ya. Ikuti itu. Kenapa bisa walet tidak mau beradaptasi dan apa? Oke lah, ada lagi sarang. Termasuk disyukuri nih kalau sudah ada sarang jadi, sudah 8 saran. Ya. Sudah 8 saran di dalam bangunan saudara. Ukuran bangunan saudara itu ukurannya 4x9. Nah, itu 4x9. Jadi kita itu harus ambil langkah saudaraku ya. Ya, itu langkah yang kita harus lakukan. Usahakan itu dilembabkan. Nah, itu dilembabkan. Maksudnya yang mana yang sama sudah dilembabkan, diusahakan itu di dalam ruangan itu dingin. Ya, tambah air kalau kurang air. Kalau saudara menggunakan kolam atau kabut ya. Baskon. Di sini juga ada di sini. Dia punya baskon untuk pendingin kurang lebih 12 baskom. Nah, ini lantai 1 per lantainya ini 12 baskon. Kurang baskonnya. Nggak tahu ini baskom bagaimana yang dia pakai, yang digunakan saudara. Apakah banyak macam baskom? Baskon yang besar atau baskon yang standar atau baskon yang kecil? Ya. Nah, jadi oke lah saudaraku. Kalau ukuran itu saudara punya bangunan ya, saya coba dengar saudara ya. Di sini ukurannya saudara tertulis di sini ukuran bangunan itu 4x9. Berarti kalau 20 baskom saudaraku belum mencapai kelembaban. Yakin saja. Ya, yakin saja. Saya tidak tahu ini berapa ini antara lantai
ketinggian. Nah, apalagi kalau dekat lantai dan plat, maksud saya dari lantai ke sirip di atas, lantainya di bawah, siripnya di atas, itu dekat itu panas itu. Nah, panas. Berarti saudara ini tambahkan baskom, karena 9 hampir 10 meter, ya. 20 baskom itu panas, masih panas, belum dia capai. Jadi saudara ini harus menggunakan baskom ini 35 sampai 40 per lantai, ya. Itu kita gunakan 35 sampai 40. Kalau perlu usahakan 40 per lantai saudaraku ya. 40 itu baskom, baru kita isi tanah liat. Tanah liat itu 3 cm. 3 cm ketebalan itu tanah liat itu. Kalau umpamanya tanah liat itu seumpamanya kita isi itu baskom, itu tanah liat itu 3 cm. Nah, baru kita isi air. Nah, itu saudaraku ya, kita isi itu. Itu ketebalannya itu. Istilahnya ketebalan itu tanah liat supaya dia lebih cepat dia rasakan kedinginan di dalam. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku, supaya walet itu bisa beradaptasi, bisa nyaman di dalam. Tetapi biar saudara menggunakan baskom 35 sampai 40 per lantai, kalau jarang dikontrol juga itu airnya. Nah, ini kendala lagi ini. Oke lah, kalau baskom kecil kita gunakan, baru minggu-minggu masuk, mengganggu juga walet itu, keluar masuk lagi kita itu. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kita harus rancang gimana caranya kita tarik itu selam, supaya kita tidak masuk. Tetap saudara masuk kalau gunakan baskom. Tetap. Hanya pesan saya saudaraku ya, kalau saudara masuk itu usahakan itu jangan terlalu pagi, jangan juga terlalu siang, dan begitu sore. Saudara masuk itu jam-jam setengah 8 atau jam 8. Di situ masuk, jangan terlalu lama saudaraku ya. Ya, itu pesan saya. Karena itu parah. Inilah berat juga saudaraku kalau kita punya bangunan ya, kalau kita keluar masuk. Sedangkan di sini kan gunakan baskom, jelas keluar masuk ini. Karena tidak lama itu kering lagi itu air. Paling lama itu 1 minggu itu. Apalagi kalau baskom kecil saudara gunakan. Maksudnya ini atas nama Yanto Dikala ya, Yanto Dikala ya. Usahakan saudara-saudaraku ya, kita ambil langkah itu. Usahakan itu ya, tambahkan baskom 40 baskom, isi tanah liat, dan isi juga diusahakan itu supaya gimana caranya supaya tidak keluar masuk. Ya, saudaraku ya, itu. Ini sudah ada 8 saran. Karena yang lantai pertama 1 saran, lantai kedua ini 6 saran, lantai 3 1 saran, berarti 8 saran jumlah. Berarti penghuni itu saran 8 kali 2 berarti 16 burung. 16 burung walet. Penghuni itu saran. Dalam 1 sarang itu kan 1 pasang jantan betina. Nah, ini yang belum bersarang, karena masih banyak ini belum bersarang saudaraku, karena ini baru menjenjangi 6,5 tahun, belum. Seandainya sudah 2 tahunan, nah itu sudah bersarang semua. Ini belum, masih populasi. Sudah ada calon populasi karena sudah ada saran. Sisa gimana caranya supaya saudara itu tidak selalu mengganggu sarangnya. Jangan dulu dibuka sarannya saudaraku ya, lepaskan saja gitu ya. Lepaskan saja. Itu. Gimana caranya supaya saudara itu bisa optimal di ruangan RBW-nya ya. Itu yang saya inginkan saudara ya. Ini ukuran pointnya saudaraku, ini 2x3 sudah bagus ya. 2x3 sudah bagus. 3 lantai ya agak lumayan. Apalagi ini model memanjang hampir 10 meter. Berarti panjangnya ke belakang itu 10. 4 meter lebar ya. Itu saudaraku ya. Pesan saya juga saudaraku, kalau ada yang terang, usahakan itu dibendung itu cahaya saudaraku ya. Ya, Yanto Dikala. Ini Yanto ini usahakan ya dibendung itu cahaya. Ya. Dibendung itu kalau ada cahaya terang masuk apa dari ventilasi ya tolong dipotongkan pipa, disambung. Kalau saudara menggunakan ventilasi pipa. Kalau saudara menggunakan ventilasi batu yang batu cetak atau kayu ya sisa kita rancang gimana caranya supaya gelap. Ya, itu yang saya maksud. Ya kan saudara sudah paham apa yang saya maksud toh? Itu. Itu yang langkah kita lakukan ya. Kedua, ini kan ada dia gunakan ini poit. Ya, ini poit. Kan ada biasa saudara kita tidak menggunakan poit, langsung di lubang samping itu dinding masuk burung. Sisa di dalam dia adakan sekat lar. Kalau ini gunakan poit, kan ini ukurannya 2x3. Berarti itu poitnya itu saudaraku, itu kita kan itu kan lubangnya masuk gitu, LMB-nya itu lubang masuknya burung walet.
masuk, di situ ada pantulan cahaya dari luar masuk, usahakan kita sekat di dalam ya. Adakan sekat, bendung itu cahaya. Ya, paham saudara, kan ini 3 lantai supaya itu di dalam itu kan ada cahaya masuk di situ kalau siang. Jadi kita adakan di situ sekat. Cara sekat itu yang penting jangan gunakan traples ya saudara ya. Traples itu pedis baunya, tajam. Gunakan saja karpet atau papan atau klasibor atau yang banyak yang lain. Kan itu sekat itu ada 2 tujuan. Ya, menghalangi pantulan cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan RBW, dan kedua, gelap ruangan itu walet suka. Ya, tidak terganggu waletnya, cepat beradaptasi, ya, nyaman di dalam, cepat bikin saran dan tidak cepat trauma. Cepat juga itu waletnya berkoloni di dalam karena gelap. Nah, karena walet itu sukanya gelap, dia tidak suka terang. Walet suka gelap. Kenapa saya katakan walet suka gelap? Karena memang habitat walet gitu. Ya, ruangan gelap, lembab, sejuk, udaranya, suhunya bagus dan aman. Itu kesukaannya walet. Ya, ini panas saudara ya, panas. Tidak apa-apa saudaraku ya, demi saudara ini, mudah saudara ini bisa memahami apa yang saya maksud. Karena saya ini hanya menuntut saudaraku gimana caranya supaya saudara. Namun saya berkata apa yang saya utarakan, apa saya paparkan, kalau saudara tidak mau melakukan, ya terserah saudara. Yang untungkan saudara, yang rugikan saudara juga ya. Itu tugas saya, tetap saya akan menjawab pertanyaan saudara semampu saya ya, ilmu yang saya miliki dan itu ilmu yang saya rasakan selama saya di dunia walet. Ya sudah hampir 20 tahun. Ya saudaraku ya. Nah, jadi itu pesan saya saudaraku, apa yang saya katakan ini ikuti langkah-langkah yang itu yang saya katakan tadi. Yang kedua, lanjut dari itu, maksud saya lanjut dari itu tadi yang mengenai adanya predator saudaraku ya, karena sudah setengah tahun ini adakan penyemprotan ya. Kalau setengah tahun itu banyak itu kecoa di dalam, adakan penyemprotan. Ya, maksudnya penyemprotan itu pembasmi hama, predator, semprot ya. Itu kalau mengenai adanya itu racun api yang kita gunakan banyak macam itu di tempat-tempat pertanian itu. Ada juga khusus untuk di bagian anunya walet. Ya, perlengkapan walet. Nah, kalau saya gunakan saudaraku di bawah itu air murah harganya tetapi ampuh. Itu regen. Mereknya itu regen itu yang sering dipakai orang di semprot padi. Kalau petani, ya padinya sudah itu hama itu itu saya gunakan itu habis itu kecoa di dalam. Biar semua kecil habis. Nah, kecuali itu yang di bagian sirip kita gunakan diamond. Ya, khusus itu yang kita gunakan saudaraku ya. Itu yang saya maksud regen saudaraku, itu yang racun biasa disemprotkan di petani padi. Ya, itu petani padi itu yang ampuh itu. Semua itu kecoa yang di dalam maksud saya di ruang di sawah itu dibasmi semua itu. Ya, itu yang digunakan di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Itu yang digunakan di dalam ruangan RBW-nya saudara-saudara ini atas nama Yanto Dikala ya, Yanto Dikala. Itu yang kita lakukan saudaraku ya. Ya, kalau bagian sirip itu, bagian atas sirip di plak itu kita gunakan diamond. Itu aman untuk walet. Ya, itu saudaraku ya. Jadi langkah-langkah yang kita harus ambil saudaraku, yang kita lakukan itu semua. Karena ini sudah setengah tahun ini, sedangkan sarang ini baru ada 8. Woi, luar biasa saudaraku ini kalau bangunannya mau berhasil. Karena 4 kali 9 kurang 1 meter 10 meter 10. Berarti 4 kali 9, 4 lebar, 9 panjang, ketinggian 3 meter. Woi, kalau mau berhasil ini saudaraku ini ya, bisa tambah bangunan sampai 2-3 lagi. Ya. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, gimana caranya supaya dioptimalkan di dalam ruangan RBW. Nah, itu yang cahaya-cahaya pantulan ya saudaraku ya. Pantulan cahaya matahari itu maksud saya, itu yang masuk di dalam ruangan RBW yang agak keras. Bendungnya adakan sekat lar ya. Ya, sekat ruang ya. Lubang antar ruang, gimana caranya supaya saudara itu bisa membendung, gimana caranya supaya saudara itu bisa menggelapkan itu di dalam ruangan RBW-nya, baik lantai pertama, lantai kedua sampai lantai ketiga. Ya, itu diusahakan. Itu setiap lantai saudaraku ya, usahakan tambahkan baskom ya. Tambahkan semua, kalau perlu itu diusahakan itu baskomnya sampai 40.
40 per satu lantai. Mungkin saudara katakan, "Wah, banyak sekali itu baskon." Enggak banyak itu saudaraku. Kan itu baskon itu air itu dia kan tenang. Beda kalau mesin kabut. Mesin kabut dia itu dia naik itu dia punya hawa jadi cepat mencapai kelembaban. Ya hanya kalau mesin kabut agak rumit. Ya mana kita mau belikan tandong, penampung airnya ya. Itu maksud saya, mana kita belikan selangnya, kita belikan timer. Istilahnya on off itu kabut menyala mati menyala. Kalau kabut kita gunakan kabut itu kalau hawanya agak panas kita gunakan waktu itu sekitar 6 kali menyala dalam satu hari. Ya on off. Satu jam menyala, 2 jam mati. Gitu lagi 1 jam menyala, 2 jam mati itu. Itu intinya saudaraku kalau kita menggunakan mesin pengabut, mesin pendingin. Tetapi kalau menggunakan baskom seperti kolam, ya. Nah, berarti kita itu ambilkan tanah saudaraku ya. Nah, itu. Ini pertanyaan saudara kita ini Yanto dikala diusahakan itu dilakukan itu saudaraku ya. Ini pertanyaan karena ini juga saya lambat karena memang saya janji ini tanggal 9. Tetapi saya tidak lihat saudaraku karena banyak juga pertanyaan yang masuk. Semua itu mau dijelaskan. Minta semua penjelasan karena saudara ini semua mau berhasil. Mudah-mudahan ya. Itu keinginan saya gimana supaya saudara kita ini bisa berhasil. Bisa mencapai apa yang keinginannya. Bisa dia capai cita-citanya. Itu yang kita mau saudaraku ya. Tetapi pesan saya saudaraku ya, utamakan dulu koloninya walet ya, populasinya dulu ya. Maksudnya populasi perkembang biak, kanakannya dulu. Kalau masalah saran itu cepat dicetak. Maksud saya bukan dicatat, bukan buku ini dicatat seperti ini saudaraku dicatat. Maksud saya ya kecoblosan. Maksud saya itu dicetak, cepat dibikin. Justru saya katakan itu yang mana dimaksud itu waletnya supaya cepat produktif. Istilahnya di dalam itu ruangan yang terutama, diutamakan itu di dalam itu. Ya diatur dengan baik. Jangan diganggu selalu burungnya, jangan selalu keluar masuk kita karena walet itu suka itu kalau aman. Ya kan demi keselamatannya saudara juga. Ya, kalau kita selalu mau mengganggu burung buat apa juga kita bangun walet. Kalau selalu kita mau mengganggu burung berarti kita itu hanya setengah mati menunggu. Capek. Coba ini saudara ini sudah panas ini, matahari luar biasa. Ya. Demi saudara itu. Saya ini di belakang di kolam renang ya. Ada kolam renang di belakang saudaraku ya ini. Ya, jadi saya itu saudara itu suka ngonteng yang ada air. Itu panas. Tapi tidak apa-apa lah saudaraku ya. Demi saudara ini makanya saya selalu ada bahasa saya itu saudaraku penjelajah 75 penjelajah 75 rahasia sukses mengenai adanya sarang walet. Kita sama-sama berjuang ya. Saya itu kalau saya berjuang saudaraku coba ini panas ini. Tidak mengenal panas ini, yang penting saya lakukan apa tugas saya karena memang saya janji. Sekarang sudah tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 12 ya. Tanggal berapa ya? Nah, saya janji ini tanggal 9. Ya mohon maaf saudaraku ya lambat. Tidak jadi masalah karena ada itu semua itu konten-konten bisa kita ikuti. Ya, maklumlah. Sedangkan saya biasa itu kecoblosan ngomong saudaraku ya maklumi saja kalau ada yang salah biasa itu. Saya perhatikan itu video mentanya kalau saya sudah upload itu biasa. Wah, suhunya itu sampai itu biasa begitu. Jadi maklumi saja ya, nanti kita yang betulkan ya. Karena gitulah saya itu karena kita ini ya tanggung jawabnya kita itu membahas mengenai adanya sarang walet agak berat juga saudaraku ya. Ya, berat. Karena kenapa? Kita harus betul-betul memberikan pencerahan saudara kita, memberikan motivasi ya, edukasi gimana caranya supaya bisa mencerna saudara kita cepat paham. Kalau sudah paham itu sisa kita praktekkan di ruangannya ya. Sisa kita praktekkan, lakukan. Umpamanya ini saya satu contoh ya, umpamanya panas. Berarti kalau panas ini sarang saya penjelajah 75 ini harus kita tambahkan air. Atau tambahkan baskom. Itu intinya. Begitupun juga itu angin, ventilasi. Ya itu yang kita harus betul-betul kita harus penuhi. Karena walet itu suka itu kalau dingin. Dingin itu berlembab. Begitu juga itu kalau sejuk. Angin. Ya, itu yang disuka walet. Jangan kemauan kita yang kita katakan sudah bagus, belum tentu walet bagus. Sama dengan suara. Umpamanya itu suara panggilnya sudah merespon.
suara taretnya sudah merespon, suara inapnya sudah merespon. Belum tentu bagi walet. Bisa jadi saudara yang katakan merespon tapi waletnya belum tentu. Nah, jadi itu berarti itu walet. Sisa kita gimana caranya supaya justru selalu saya katakan kalau mau berhasil, kau ingin berhasil, ikuti kemauannya walet. Nah, ikuti keinginannya walet, ikuti apa yang disukai walet. Itu semua. Nah, itu ikuti. Kalau saudara mau dibikinkan saran, kalau walet itu kalau dia suka itu tempat itu akan berkeloni di situ, akan berkeloni, akan berkembang biak di dalam itu. Biar kita larang masuk, tetap dia masuk kalau dia suka itu tempat. Kebalikannya, biar kita saudara suruh masuk di dalam ruangan RB saudara, tetapi waletnya dia tidak suka, jangan harap saudara. Jangan harap saudara itu mengharapkan itu walet. Walet itu tidak mau masuk kalau dia tidak suka. Makanya selalu saya katakan, walet itu cerewet. Ya, peka juga, bersahabat juga. Kenapa saya katakan cerewet? Walet itu sedikit saja dia tidak suka itu, pergi. Tidak ada bahasanya mau ditahan. Seperti entok itu bisa itu diusir masuk di kandang baru ditutup kandangnya. Walet tidak. Itu berarti itu walet dihadapi. Nah, kenapa saya katakan itu peka? Cepat sekali. Kalau dia itu enak di dalam itu cepat dia rasa. Cepat, peka dia. Begitupun bersahabat. Kenapa saya katakan walet itu bersahabat? Karena walet itu kalau sudah padat di dalam sudah jinak. Jinak itu. Biasa itu kalau saya buka sarang walet, anggota aku buka sarang walet di dalam itu, karyawan saya buka sarang walet di dalam ruangan RBW, biasa terbang-terbang kadang melengket di kepalanya, kadang kayak bertengkar di belakangnya. Saya bilang santai saja. Gitu memang modelnya walet. Ya saudaraku ya, kalau kita ingin mau berhasil, memang berat itu. Ya hanya pertamanya saja. Sama saya bilang jangan dulu dibuka sarangnya kalau ada, biarkan saja dulu seperti ini saudara ya. Lantai pertama itu berapa saran? 1. Lantai kedua 6 sarang. Lantai ketiga 1 saran, berarti 8 saran. Biarkan saja dulu saudara ya. Biarkan dulu populasi dulu, perkembang biaknya dulu. Nanti kita buka saran. Ada saatnya nanti kita capek buka saran. Ya ada juga saatnya nanti kita capek keluar masuk. Memang sekarang justru saya katakan tahan dulu. Ada saatnya itu. Ya, itu pasang penjelajah 75. Kalau mau sukses, karena kesuksesan itu gampang disebut tapi susah. Susah itu namanya sukses. Ya gampang itu disebut. Seandainya bilang bahasa orang sudah sebut sukses semua orang enak. Tidak. Harus butuh namanya perjuangan. Butuh banyak itu di situ waktu dia sita. Karena walet itu tidak segampang itu walet mau ditarik. Tidak segampang itu walet itu mau dipanggil. Ya saudaraku ya. Ya itu pesan saya, pesan penjala 75 supaya kita optimalkan semua di dalam ruangan RBW. Ya, konsisten saudaraku ya. Ya itu semua tadi saya sudah lengkapkan semua itu. Yang mana saya katakan itu kelembaban, suhu, adanya cahaya, predator, suara panggil, suara tarik kalau saudara menggunakan suara tarik, atau kalau tidak jadi masalah suara inap. Ya, jangan diganggu. Ini 6 ini saya kasih ini. Tadi ini panduan ya mengenai adanya tadi itu sarangnya itu baru ada 8 sarang. Tenang saja ya, kalau ada mau ditanyakan saudaraku sharing lagi kan enak, nanti saya jelaskan, nanti saya pandu dari belakang ya. Sisa saudara yang cerna dulu, baru saudara laksanakan di dalam ruangan RBW nya. Tetapi jangan langsung mau banyak baru-baru ya, baru 1 minggu 1 bulan langsung mau banyak, jangan, sabar saja dulu saudaraku ya. Justru saya katakan itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas, selalu saya katakan itu. Ya, walet itu bertahap. Banyak itu, baru justru itu saya katakan itu bahasa penasaran. Jadi itu tahan-tahan dulu, ya, bersabar. Banyak teman-teman itu sampai bertahun-tahun kasih itu bersabar. Ada teman-teman kita itu baru 1 bulan 2 bulan langsung mau banyak waletnya. Wah, itu yang paling parah lagi itu dihadapi yang saudara yang kayak gitu. Ya, harus butuh kesabaran. Jadi itu saya pesan saya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi pencerahan saya kasih. Saya sudah jawab pertanyaan saudara ini atas nama channel @yanto_dikala. Mudah-mudahan di sana yang mendengar ya. Mudah-mudahan berhasil saudaraku ya, lakukan. Kalau masih ada kekurangan silakan tanya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan saya, karena mohon maaf saudaraku ini, karena saya sudah janji dan akan saya angkat cepat atau lambat, saya sudah katakan ya. Dan saudara kita yang belum saya angkat pertanyaannya, mohon maaf ya, kapan-kapan saya angkat kalau ada luang waktu. Karena insya Allah saya itu tiap hari video saya tayang ya jam 7.30, 07
waktu bagian Sulawesi. Ya, karena kalau Sulawesi dan Jawa itu beda 1 jam. Seumpamanya di sini setengah 8, di sana itu setengah 9. Ya, kalau di sini jam 8, di sana jam 9 di Jawa. Duluan di Sulawesi. Nah, saya lihat, setahu saya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah karena saya sudah clearkan ini pertanyaannya ini saudara kita namanya Yanto Dikala. Terima kasih ya. Lakukan apa yang saya katakan saudaraku ya. Kalau memang masih ada kekurangan, keganjalan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing. Nanti saya tambahkan lagi. Saya berikan lagi masukan. Ya, oke. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah karena saya manusia biasa. Apa yang saya alami itu yang saya keluar. Mudah-mudahan saudara itu cepat sukses. Seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil, ya, sudah menerima uangnya. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.